Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Susanto dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati para panitia penyelenggara acara webinar pada pagi hari ini. Serta yang kami banggakan, ayah dan ibu yang sudah berkenan untuk hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar Tumbuh Kembang Generasi Masa Depan dengan topik pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi di bawah usia 6 bulan. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak dan Ibu. Baik hadirin sekalian, topik yang pada hari ini akan kami bawakan bukan hanya relevan bagi seorang ibu saja, namun juga ayah, namun juga keluarga, tenaga kesehatan, serta seluruh masyarakat di Indonesia yang mendukung tumbuh kembang anak-anak generasi muda. Hadirin sekalian, kita mengetahui bahwasanya ASI atau air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir. Dari mulai usianya 0 sampai 6 bulan, ASI adalah makanan satu-satunya yang paling baik dan direkomendasikan untuk bayi yang baru lahir. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai menegaskan bahwasanya ASI eksklusif selama 6 bulan kehidupan pertama seorang bayi itu memiliki banyak sekali manfaat yang sangat besar bagi bayi itu sendiri maupun ibunya. Iya, ibunya, bukan hanya bayinya aja, tapi ibunya juga. Kenapa? Kenapa? Pasti pada bertanya-tanya, kenapa ibunya juga? Akan kita bahas nanti. Yang pertama, kita mau bahas terkait ASI. Itu mengandung banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Mulai dari proteinnya udah ada, lemak sehatnya banyak, vitaminnya, mineral, hingga antibodi yang dibutuhkan oleh seorang bayi itu sendiri udah tercakup semuanya dalam satu makanan yang paling baik dan dibutuhkan oleh bayi. Apa namanya? ASI, betul. Semua kandungan tersebut itu udah paling jos pokoknya saudara untuk bayi kita nanti nih. Kandungan antibodi itu yang tadi ada di dalam ASI juga bisa bikin bayi itu kebal terhadap penyakit yang mungkin jika ada bayi yang mungkin tidak disusui oleh ibunya secara langsung, kekebalan tubuhnya tidak akan lebih kuat daripada yang benar-benar langsung diberikan ASI. Karena memang ASI itu memiliki sistem kekebalan tubuh atau antibodi yang lebih kuat sehingga bisa mengurangi berbagai resiko penyakit yang mungkin bisa ditularkan ke anak bayi kita, dari mulai diare, pneumonia, atau bahkan infeksi lain yang sering menjangkit anak bayi atau newborn, saudara. Yang kedua, ASI itu berperan sangat penting dalam perkembangan otak dan saraf-saraf yang ada di bayi. Penelitian itu menunjukkan nih, ayah dan ibu, bahwasannya bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dalam 6 bulan pertama kehidupannya memiliki perkembangan kognitif yang sangat baik. Karena ASI itu mengandung DHA dan AA yang mendukung perkembangan kecerdasan, dan kandungan tersebut sulit banget untuk ditiru ada di dalam susu formula ataupun susu-susu lain yang dijual bebas. Bahkan mungkin kalau misalkan ayah dan ibu mau memberikan kapsul-kapsul DHA, itu masih belum cukup dan tidak seimbang dengan ASI yang dari ibunya sendiri. Nah, kalau tadi pada bertanya-tanya, kenapa ibunya juga bisa sehat gitu ya, sehat? Karena pemberian ASI eksklusif itu juga memberikan manfaat bagi ibu. Contohnya seperti ini. Ketika menyusui, dalam payudara seorang ibu itu pasti ada rangsangan di mana air susu harus dikeluarkan. Dan ketika itu tidak dikeluarkan, justru akan membawa penyakit. So,
Ketika air susu ibu bisa disalurkan ke bayinya sendiri, itu bisa membantu mengurangi resiko kanker payudara dan kanker ovarium, dan juga membantu pemulihan pasca melahirkan seorang ibu, serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dengan bayi, atau yang biasa kita disebutnya itu dengan bonding. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir, jebrek gitu kan, itu biasanya kita nggak bakalan langsung memisahkan antara ibu dengan bayi, tapi kita bakalan ada yang namanya IMD gitu ya. IMD itu adalah sebuah fase awal ketika bayi lahir dan itu langsung ditaruh di dada ibunya. Itu yang disebut dengan IMD, untuk menyatukan atau menguatkan bonding antara ibu dengan bayi. Dan di situ juga bisa langsung dilakukan pemberian ASI seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa ibunya bisa sehat gitu ya dengan memberikan ASI, ya karena itu tadi, ada beberapa manfaat yang mungkin kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya? Ya memang seperti itu, karena memang badan kita, seorang ibu itu sudah diciptakan untuk anak kita. Yap, ketika anak kita lahir, badan kita seorang ibu itu sudah siap untuk bisa memberikan makanan terbaik untuk anak kita. That's why kalau misalkan kita tidak sejalan dengan apa yang seharusnya, justru akan menimbulkan penyakit yang mungkin bisa memberikan banyak sekali dampak kesehatan yang lebih buruk daripada kita memberikannya, seperti itu. Hadirin sekalian, seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwasanya ASI itu kan merupakan sumber nutrisi yang aman ya, higienis dan selalu tersedia gitu dari ibunya, sehingga sangat membantu keluarga dari sisi ekonomi tanpa perlu membeli lagi susu formula di luar atau perlengkapan tambahan lainnya, dan keluarga pun jadinya bisa hemat gitu ya biaya nih. Ini biasanya para ayah-ayah nih ya paling pasti kayak ASI aja lah ma, ASI aja lah, soalnya tahu gratis. Betul, ASI itu gratis, cuma yang bayar apa? Kesehatan ibunya. Yap. Jadi ayah di sini jangan lupa untuk tetap selalu support istrinya supaya bisa memberikan ASI terbaik. Meskipun ASI gratis dari ibunya, tapi dibayarnya tuh oleh cinta dari seorang ayah, dari seorang suami gitu ya. Berikanlah tuh pijitan-pijitan lembut, karena ketika setelah melahirkan, badan wanita itu, badan seorang istri itu lelah banget. Jadi kita sebagai seorang istri setelah melahirkan, kita tuh cuma butuh satu, inisiatif seorang suami. Inisiatif di sini banyak, dari mulai mijitin ketika badan yang kurang enak, seorang istri kurang enak, kita udah mulai capek-capek. Inisiatif ketika misalkan bayinya bangun, lalu kami seorang ibu itu lagi tertidur, bisa minta tolong untuk digantikan mungkin diapersnya, atau disiapin mungkin botol susunya, yang susunya udah ada di kulkas gitu kan, kayak udah disiapin dari alat pumping. Terus juga mungkin ketika ibu lagi makan gitu kan, bayinya nangis, mungkin bisa dihandle. Nah, inisiatif-inisiatif itulah yang dibutuhkan oleh kami, seorang ibu yang baru saja melahirkan putri atau putra kecil. Dan inisiatif itu lebih berharga daripada uang yang mungkin bisa dibelikan ke susu formula, seperti itu. Kita juga harus menyadari nih, hadirin sekalian, bahwasanya tidak semua ibu itu bisa mengalami proses menyusui yang mudah. Ada yang mungkin mengalami kendala seperti produksi ASINya rendah karena kurangnya dukungan keluarga. Ada juga kurang edukasi, jadi kayak setelah melahirkan langsung pikir, udahlah pakai susu formula aja gitu kan. Atau justru sebenarnya dia pengen, tapi susahnya karena tidak mengetahui bagaimana cara mengeluarkannya yang benar. Karena kalau kita tahu ketika menyusui itu ada yang namanya pelekatan, dan pelekatan itulah yang susah untuk diterapkan jika tidak mengetahui edukasi yang benar terkait pelekatan itu sendiri. That's why kita sebelum lahiran kita harus sering-sering membaca berbagai cara atau teori mengenai pelekatan menyusui itu sendiri, supaya ketika kita sudah melahirkan kita sudah tahu, oh gini ya caranya, oh gini ya dalam teorinya. Ketika sudah ada bayinya, kita tinggal melakukan praktek. Meskipun praktek itu pun juga tidak mudah, tapi ada mungkin dokter atau suster yang bisa membantu kita untuk bisa melakukan pelekatan yang baik.
Pun kalau misalkan lagi nggak ada nih, kita lupa gitu kan, oh gimana sih cara pelekatannya yang kurang baik atau benar gitu, kita bisa searching mungkin di Google, di TikTok, di Instagram, gimana cara pelekatan yang benar supaya ASI kita benar-benar bisa keluar dengan baik tanpa adanya rasa sakit. Itu dia yang pertama. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa dukungan itu juga paling penting ya. Mungkin ada keluarga yang kayak selalu nge-push seorang ibu yang baru melahirkan, yang masih mungkin jahitannya masih basah, yang perutnya masih sakit, yang badannya masih nggak fit gitu kan setelah melahirkan, lalu udah disuruh pontang-panting bekerja, nyuci piring, nyapu, ngepel, nyuci dan lain-lain. Itu pasti bisa dipastikan ada goncangan batin yang justru membuat ibu tersebut sulit untuk mengeluarkan ASI. Dan lama-kelamaan semakin ibu itu stres, ASI itu akan semakin berkurang. Makanya di sini penting banget yang namanya support atau dukungan dari keluarga, baik suaminya ataupun ibunya, ibu mertuanya, siapapun itu, baiknya langsung dan tetap support kepada ibu yang baru saja melahirkan. Oke, baik. Kita balik lagi ke ASI eksklusif yang 6 bulan itu tadi, yang tadi sudah kami sampaikan, bahwasanya pemberian ASI 6 bulan itu bukan pilihan ya, tapi memang satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan, karena itu semua itu adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan masa depan anak bangsa di Indonesia. Dengan memberikan ASI, kita juga memberikan awal kehidupan yang baik bagi generasi berikutnya. Marilah kita bersama-sama di sini mendukung ibu menyusui, memberikan edukasi yang benar, dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi keberhasilan ASI eksklusif. Semoga melalui langkah-langkah sederhana yang tadi kami sampaikan bisa membangun generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas. Terima kasih atas perhatian hadirin semua yang telah hadir berpartisipasi pada pagi hari ini. Semoga ada banyak hal yang bisa diambil, dipelajari, dilakukan nanti ketika para bayi sudah lahir. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat pagi.